Yo, halo guys, ketemu lagi di channel Michael dan hari ini gua mau sharing tentang diskon McD. Kita pakai matematika terapan, menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari di McD ini. Jadi pas kemarin tanggal 1 Maret, itu McD ngadain diskon kilat 40%. Oke, bagus 40%. Cuman ada syarat-syarat tertentu di bagian kiri bawah yang hampir nggak kelihatan. Kalau kita zoom up, kelihatan 40%. Tulisan kecilnya nggak kelihatan, tapi ya biasa gitu kalau diskon-diskon. Ya, kita bakal menghitung apa saja yang bisa kita hitung terkait dengan syarat ini dan diskon ini. Jadi kalau diskon aja, misalkan 40% tanpa tanpa ketentuan, kita bisa aja borong McD, misalkan 1 juta ya. Dengan harga 1 juta, kita bakal dapat diskon 40%. Dan menggunakan ilmu matematika, 40% dari 1 juta itu 400.000 ya. Berarti kita dapat diskon 400.000. Dan kalau kita misalkan pada hari itu, pada 1 Maret, ngadain acara gitu misalkan. Acara atau kita misalkan mau bagi-bagi takjil, kita beli dengan harga besar gitu. Misalkan 1 juta, kita bakal dapat diskon sebesar 400.000 ini. Dan nantinya kita cuma bayar 600.000 atau sisanya itu. Dan ya ini gede banget sih. Kalau pihak McD bakalan rugi. Kalau misalkan mereka nggak ngasih syarat apapun, cuman plain 40% gini. Nah, oleh karena itu pihak McD bakalan ngasih syarat-syarat khusus, nggak cuma McD aja, di perusahaan-perusahaan lain juga bakal ngasih syarat-syarat tertentu kayak gini. Jadi kita harus teliti juga dan dengan ilmu matematika ya kita bisa mempelajari kita sebenarnya untungnya itu bisa sampai seberapa gitu. Oke, kita coba definisikan beberapa variabel ya untuk mempermudah penulisan kita. Jadi misalkan aku tulis X sama dengan misalkan harga awal. Sebenarnya ini nggak musingin juga sih, cuman definisi aja. Jadi kalau misal aku tulis X kurang 500.000 gitu, jangan pusing, berarti artinya harga awal dikurangi 500.000 gitu aja. Sebenarnya tujuan penulisan kayak X, Y, Z itu cuma mempermudah penulisan kita biar lebih singkat aja gitu. Ya walau memang kelihatannya bingungin, tapi pada kenyataannya emang tujuannya cuma buat mempersimpel gitu aja. Oke, X harga awal. Hmm, oke, kita sekarang perlu diskon. Ya, karena kan kita tahu ada diskonan gitu ya. Kita pakai variabel D aja sebagai diskon. Diskon. Kita langsung aja pakai 40%-nya. Diskon berarti 40%. Oke. 40% itu kan bisa diubah ke pecahan 40 per 100. Untuk mempermudah nanti penghitungannya ini bisa dicoret. Terus ini kan bagi 2 bisa, berarti 2 per 5 itu sama dengan D-nya. Atau diskonnya sama dengan 2 per 5. Oke. Sekarang kalau di matematika kita nggak komplit gitu kalau misalkan nggak punya persamaan gitu. Cuman variabel doang buat apa gitu. Kita buat suatu persamaan. Kita coba buat persamaan pertama aja. Untuk menghasilkan hasil dari apa namanya diskonnya. Kita buat dapetin diskonnya gitu maksudnya. Kalau buat dapetin diskon kita kan bakal ini harga awal dikali 40% langsung gitu kan. Kalau secara penulisan di matematika ya sebenarnya cukup sama ya. D dikali X. Berarti artinya harga awal dikali diskon ya, atau diskon kali harga awal sama aja. Harga awal dikali ke diskonnya. Berarti DX sama dengan 2 per 5 dari X. Atau ya 40% dari X sama aja gitu. Terus kita buat persamaan kedua ini mengenai harga harga jadinya, harga setelah kita mendiskon gitu.
Kalau harga setelah diskon kan berarti harga awal dikurangi harga diskon. Atau DX ini tadi yang udah kita buat DX. Atau kita mau kasih tanda juga bisa. DX ini harga apa namanya? Harga diskon. Oke, terus kita pakai warnanya beda. Nah, ya kita bikin persamaan yang tadi. Berarti harga awal atau X dikurangi DX. Dikurangi harga diskon. Jadi harga awal kurangi harga diskon berarti sama dengan, itu kan pasti sama dengan sesuatu. Ya kita buat variabel baru aja namanya Y. Atau hasil dari harga awal dikurangi harga diskon. Atau biasanya ini tuh merupakan harga bayar. Harga yang harus kita bayar kan setelah di apa namanya di diskon ini. Oke. Ada dua persamaan sekarang. Not too bad so far. Kalau kalian mungkin ada pertanyaan, boleh ya di kolom komentar. Nggak usah sungkan, langsung tanya aja. Ini aku kecilin biar cukup, biar kalian enak lihatnya juga. Oke. Sekarang kita lihat yang namanya syarat ini, yang paling ngeselin ini. Maksimal diskon 60.000, aduh. Maksimal diskon sama minimal transaksi. Oke, kita coba yang pertama dulu, yang aduh, kegedean lagi. Yang apa namanya maksimal diskon. Maksimal diskon berarti harga diskon yang maksimal gitu kan. Artinya kan gitu. Kita bikin kasus pertama. Syarat pertama. Syarat satu. Atau kita syarat satu aja deh. Syarat satu, harga maksimal 60.000. Berarti DX sama dengan 60.000. Kalau kita mau pakai ini nggak apa-apa juga sih. Kita pakai 2/5 aja biar gampang. 2/5 kali X sama dengan 60.000. Berarti X-nya sama dengan, ya ini tinggal pindah ruas saja. Kalau ada pecahan gini pindah ruas, kalian tinggal balik yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Jadi dari 2/5 jadi 5/2 dikali 60.000. Ininya bisa dicoret, berarti 60.000 bagi 2 berarti 30.000. 30.000, wah kurang gede ya. Oke, kita gedein aja. Nanti bisa dikecilin lagi. Oke. 5 kali 30.000 berarti 150.000. Jadi kalian bakal dapat full benefit dari diskon ini. Dari syarat dari diskon yang bersyarat ini. Itu kalau kalian pakai uang atau beli barang di McD seharga 150.000. Ini benefit maksimal yang bisa kalian dapat. Kalau setelah 150.000 berarti kalian nggak bisa dapat diskonnya gitu. Karena kan habis di diskon ini 150.000 ini itu bakal jadi 60.000 gitu. Jadi kalau kalian misalkan misal kalian beli barang sebesar 155.000. Nah, terus kalau kita misalkan diskon berarti kita harga diskon DX sama dengan 2/5 kan tadi, 2/5 dari X. 2/5 dari X-nya 155.000 kali 155.000. Nah, di sini syarat itu berlaku gitu. Jadi kalau kita misalkan 2/5 kali 150.000, ini nanti hasilnya kan ya bisa dicoret 31.000, 62 ya, 62. Ini kan melebihi dari apa namanya? Dari maksimal diskon gitu. Dari maksimal diskon melebihi. Jadi yang dapat diskon itu cuma 60.000 aja gitu. Jadi ya harga yang efektif atau yang bisa dapat diskon itu cuma 150.000. Jadi kalau kalian misalkan beli seharga 150.000 berarti nanti
kalian dapat diskon 60.000. Ya kalau buat harga ininya ya, harga terakhirnya nanti kita bisa pakai rumus yang kedua. Berarti X dikurangi sama berapa? 2/5 X ya. 2/5 X. Ini kan 150.000 berarti 155.000 dikurangi 60.000. Yang 2.000-nya kemana ya? Ya itu tadi kan kena maksimal diskon itu. Jadi nanti hasilnya berarti berapa? 85.000. Kalian bisa dapat 8 ya salah salah sorry. 95. Sorry guys. Ya, 95.000 gitu. Kalau misalkan diskonnya masih bisa ya. Misalkan ini 62, berarti ini 62. Berarti nanti jadi 90 apa namanya 93.000 gitu. Ya cuman karena kena syarat tadi ya berarti nggak berlaku gitu. Tetap aja 60.000. Karena itu sudah ditetapkan. Dari sononya begitu, guys. Oke. Ya. Terus kita ke syarat yang kedua tentang minimal transaksi. Oke, minimal transaksi berarti minimal X-nya. Minimal transaksi 120.000. Oke. Berarti X-nya lebih besar atau sama dengan dari 120.000. Itu aja simple. Minimal transaksi kan minimal 120.000. Berarti X-nya harus lebih dari atau kurang dari lebih dari atau sama dengan 120.000. Gitu aja. Jadi maksimal. Jadi kita ulangin lagi ya dari awal tadi kesimpulannya ya. Kesimpulannya kita cara dapetin harga diskon itu eh, persenan diskonannya dikali sama harga awal. Itu diskon yang kalian dapatkan. Cuman kalau harga yang kalian benar-benar bayar ya tadi harga awal tadi dikurangi sama harga yang kena diskon itu. Nah, itu kita dapat harga bayar. Dan kalau misalkan kita punya syarat ya kita tinggal masukin aja eh, persamaan pertama atau 2/5 X atau diskon dikali harga awal sama dengan maksimal diskonnya berapa di situ. Nanti kita bisa cari eh, X-nya atau harga awal yang diskonnya bisa maksimal gitu. Jadi tadi 150.000 diskonnya 60.000. Kalau di atas 150.000 berarti nggak dapat diskon. Gitu aja. Nah sekarang kita pergi ke yang lebih advance lagi. Kita bikin grafik ya. Grafik tentang X yang efektif atau yang bisa dapat diskonnya. Berarti X-nya kan kurang dari sama dengan 150.000 gitu. Ya sebenarnya nggak advance juga sih ini. Kalau di sini nggak bisa, di Canva nggak bisa. Ya kita buat manual aja grafiknya. Ini 0, kita kasih 30.000 aja. Oke, ini X-nya ya. X-nya di sini. Terus Y. Ini yang apa namanya kiri sama bawahnya nggak aku gambar gede-gede. Soalnya harga kan nggak mungkin minus ya. Jadi daerah yang bisa dipakai itu yang di sini aja. Kalau di sini kan ada minusnya nih. Di sini juga ada minusnya. Di sini juga ada minusnya. Minus Y. Ini daerah minus X. Ini daerah minus XY. Ini daerah minus X di sini. Minus Y, sorry. Minus Y di sini minus X.
minus Y, di sini daerah minus X. Jadi yang bisa dipakai cuma di sini aja. Oke, kita coba masukkan X-nya 30.000, berarti Y-nya atau harga bayarnya itu kan X kurang DX. Ini kita bisa jadikan suatu fungsi. Ini Fx atau Y, kita kasih Y di sini aja. Y sama dengan Fx sama dengan berapa tadi? X kurang DX. Oke, X kurang DX. Ini bisa kita, ini sih sebenarnya bisa kita faktorkan atau sederhanakan. Ini X-nya bisa kita keluarin, berarti X ini 1 kurangi D, terus D-nya tadi itu berarti 2 per 5, berarti X-nya dikali berapa? 1 per 5 kan 5 per 5, dikurangi 2 per 5, ini sama dengan X kali 3 per 5, jadi 3X per 5, gitu aja. Kita berarti bikin grafik Y sama dengan 3X per 5. Kita ya sederhanakan tadi itu. 3 per 5 dari X. 3 per 5 X, oke. 30.000 kita masukin sini berarti 30.000 bagi 5 kan 6.000. 6.000 18.000. 18.000, aduh. Kita ambil sekitar sini aja. 18.000 terus 60.000 kali 60.000 kan, oh ini ada triknya nih. Ini kan harga awal ya, harga awal terus harga, ini harga awal semua sih. Harga awal yang pertama kan 30.000. Kalau 30.000 diskonnya 18.000. Kalau 60.000 ya kita bisa tinggal kali 2 aja gitu. Ya, kita bisa tinggal kali 2 aja. Jadi 36.000. 30.000 36.000 terus ya ini lanjut terus ini. 36.000 terus tambah berapa? 18 46 54. 54.000 terus tambah 18 lagi 672. Ini ada 4 345, oke, kurang satu lagi 18 berarti 90.000. Wait, kayaknya ada yang salah. Oke, never mind, udah bener. Ya, jadi di sini bukan 60.000 yang maksimalnya ini. Soalnya ini harga harga akhirnya bukan harga diskonnya. Simpelnya gitu. Ya, terus ya kayak yang kita pelajarin di apa namanya SMP, ini dikasih titik-titik gini. Sebenarnya buat mempermudah ini aja ya. Gambar titik yang gede ini aja gitu. Soalnya kalau ngawang di sini kan takutnya salah nanti. Ini kebetulan aja lumayan akurat gitu aja. Tujuannya buat ya nganuin titiknya aja gitu. Terus kita bikin grafik ini. Aduh, nggak lurus lagi. Kita cari elemen lain. Oke. Grafiknya kayak gini, guys. Dari nol sih sebenarnya. Cuman karena gambarku tidak lurus ya, jadinya begini. Apakah bisa ku akali, guys? Wait, kita lock coba. Ya, ininya yang harus gua pindah. Oke. Wait, ini nggak ikut. Ini yang gua lock, oke. Titiknya juga gua lock. Oke. Kita berhasil readjust. Nah, kayak gini. Ini menyangkut pelajaran kelas 7 kayaknya. Kelas 7 atau SMA juga ada.
Kalau SMP kayaknya kelas 7 tentang pertidaksamaan, kalau SMA juga ada pertidaksamaan. Jadi ini ada X lebih dari atau sama dengan 120.000 dan X-nya kurang dari sama dengan 150.000. Ini kan X, kita berarti merhatiin X saja gitu. X-nya lebih dari atau sama dengan 120.000. Berarti lebih dari kan ke sini. Soalnya kan semakin menambahnya, ada 12, 130 di sini 130. Kalau misalkan kurang dari 120 berarti kan arahnya ke kiri. Soalnya ke kiri semakin berkurang, 100.000 dan seterusnya. Oke. Dan 150.000 ini kurang dari, berarti kurang dari 150.000. Berarti ya semakin berkurang juga, bisa jadi 135.000 yang kurang dari 150 gitu. Dan kita cari himpunan penyelesaian. Itu ada di sini. Di sini semua nih. Ini himpunan penyelesaian. Atau lebih tepatnya yang garis ini. Garis ini merupakan himpunan penyelesaian. Iya, karena 120.000 menghasilkan 27.000 ini nggak lurus gambarku sekali lagi. Terus 150.000 menghasilkan berapa ini? 90.000. Ya, ke double-double gini. Ya, jadi apa namanya? Daerah penyelesaiannya itu dari diskonnya nih ya. Diskonnya kalau kita perhatikan Y-nya berarti diskonnya berarti 72.000 sampai 90.000. Ini tadi 54. Ya, jadi kalau kalian beli McD ya, McD Indonesia, di Indonesia, terus kalian beli pas 1 Maret kemarin, kalian bisa dapat diskon itu dari 72.000 sampai 90.000. Harga apa namanya? Harga akhirnya dari 150.000 jadi 90.000 gitu maksudnya. Ya, simpelnya begitu. Ya gitu aja sih. Jadi ya kalian kalau misalkan ada diskon-diskon kayak gini, ya kalian perhatiin aja syarat-syaratnya. Jangan sampai kalian kena ini ya, kena strategi marketing dan kalian langsung beli aja gitu. Terus pas di tempat kalian lihat, wah minimal transaksi 120.000 ternyata. Atau kalau kalian mau nyari maksimal diskonnya, kalian cari harga maksimalnya berapa, misalkan 150.000. Kira-kira worth it nggak gitu buat beli dengan diskon 40%? Worth it nggak gitu? Kalau misal ternyata 90.000 ini masih kalian anggap mahal, ya berarti jangan beli gitu aja. Oke. Terima kasih sudah menonton guys.